Sebelum kita mulai ibadah, sungguh luar biasa, kita adalah orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Meskipun kita tidak melihat, namun hati kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu ada seorang anak yang lahir, bukan anak biasa, tapi anak yang luar biasa karena Roh Kudus hadir. Siapa namanya saudara? Tuhan Yesus. Oleh karena Dia, kita ada sampai hari ini. Kita dipilih Tuhan. Kita diberikan perkenanan oleh Tuhan. Anugerah yang terindah. Hadiah yang terindah. Kado yang terindah Tuhan Yesus bagi kita. Bagi keluarga saudara. Bagi rumah tangga saudara. Bagi yang terindah buat kita. Haleluya. Haleluya. Yang di rumah-rumah, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Yesus lahir bagi kita. Yesus lahir menyelamatkan umat manusia. Haleluya. 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 Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hari yang spesial. Seluruh dunia bersuka cita karena ada juru selamat yang hadir, yang lahir bagi dunia, bahkan lahir bagi kami, khususnya di Kota Padang ini Tuhan. Terima kasih, kami sungguh berbahagia, kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan, perkenanan-Mu mengalir atas kami. Kami boleh ada sampai hari ini menikmati anugerah Tuhan. Semuanya karena Engkau Tuhan. Kami orang berdosa yang harusnya binasa oleh pelanggaran kami. Oleh karena kasih karunia-Mu yang besar, kami ada sampai hari ini. Kami boleh mengangkat tangan kami. Tanda kami berserah kepada Tuhan. Tanda kami bersyukur bahwa Engkau sungguh baik mengasihi kami. Dan hari ini Tuhan, ajar kami untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Roh tubuh jiwa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kami di setiap jalan-jalan kami Tuhan. Ketika Engkau lahir, Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Belenggu yang mengikat jiwa-jiwa terlepas di dalam nama Yesus. Dan ketika kami mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami sepakat, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Biarlah Indonesia boleh mendapatkan perkenanan Tuhan hari-hari ini. Pencurahan Roh Kudus yang terbesar terjadi atas bangsa kami. Indonesia dilawat Tuhan. Oh, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah bangsa kami. Ketika itu digenapi Tuhan, maka revival yang besar terjadi atas bangsa kami. Oh, pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami. Dari seluruh sektor yang ada, dipulihkan oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga yang ada di bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, ketika Yesus hadir di tengah-tengah keluarga, maka pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pulau-pulau yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang terus menuntun setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu, setiap gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami minta belas kasihan-Mu, tuntun para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari mulai presiden sampai jajaran yang terendah, tuntun Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Kami percaya Indonesia akan mengalami pemulihan. Indonesia menjadi bangsa yang besar. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami percaya janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan digenapi atas bangsa kami. Bahkan atas Sumatera Barat, janji Tuhan digenapi. Atas gereja Murayan 19 ini Tuhan. Visi misi yang Tuhan berikan, semuanya digenapi. Semuanya digenapi. Kami akan melihat perkara mujizat terjadi atas Sumatera Barat. Mulai dari Mentawai. Ketika Mentawai dipulihkan, maka Sumatera mengalami kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati umat-Mu Tuhan. Bagi yang ada di ibadah secara langsung maupun online dimanapun berada, di rumah-rumah mereka, Tuhan jamah mereka, lawat mereka Tuhan. Ketika mereka beribadah, mereka menemukan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka dipulihkan. Oh Tuhan, usaha mereka dipulihkan. Oh bisnis mereka dipulihkan. Rumah tangga mereka dipulihkan. Oh pendidikan mereka dipulihkan. Oh Tuhan, jamah umat-Mu Tuhan. Lawat umat-Mu Tuhan, bila damai sejahtera mengalir atas kami semuanya Tuhan. Dan kami khusus berdoa buat gembala kami. Kami menopang Tuhan gembala kami yang kami kasih Bapak Pendeta Johan Makmur Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru, hikmat, marifat, kesehatan, kekuatan yang baru. Oh Tuhan, mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dengan luar biasa di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati Ibu Rebeka sebagai penolong penopang hamba-Mu. Berkati seluruh anak, menantu, cucu tetap dalam perlindungan Tuhan. Ketika wakil hamba-Mu Tuhan, Pak Anton, Pak Hinse, Pak Rudi dan keluarga, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dengan urapan yang sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan khusus kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Tuhan memberkati hamba-Mu. Lebih lagi Tuhan pakai di dalam pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa, bahkan ke bangsa-bangsa Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Oh Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tabib di atas segala tabib. Dokter di atas segala dokter. Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Mari buka hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan di pagi hari ini. Sebab Dia telah lahir bagi kita. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Allah, mari katakan sekali lagi, yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Allahku Yesus, Yesus, Kau
yang ke dunia. Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari katakan dengan senap hati kita bersama-sama bagi Tuhan. Yang ku sembah, yang ku sembah, hanya Yesus. Yang ku puja, hanya Yesus. Yang ku sanjung, hanya Yesus. Sebab sekali lagi dengan senap hati kita katakan bersama-sama. Yang ku sembah, hanya Yesus. Yang ku puja, hanya Yesus. Yang ku sanjung, hanya Yesus. Sebab hati kita, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang kedua tangan kita bersama-sama bagi Tuhan, katakan Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang hati kita, Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, kami sembah.
hadir. Ini kami datang menyembah-Mu Yesus. Dengan senang hati katakan, aku menyembah masuk hadirat-Mu. Mari sembah Dia, angkat suara kita, tinggikan namanya yang mulia. Haleluya. Yesus, kami datang menyembah-Mu, membawa pujian yang terbaik. Bagi-Mu segala hormat, bagi-Mu segala pujian. Kami buka hati kami, menyembah Raja kami, memuji-puji-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, Kau jadikan kami berharga. Oh, Kau tebus segala dosa kami. Haleluya, haleluya. Layak Kau disembah, ditinggikan selamanya. Oh, haleluya. Ya namanya Rabashe. Oh, Rabalaba ya Rabalaba Rabashe. Haleluya. Oh, haleluya. Ya Rabalaba Rabalaba Rabalaba. Siapa yang layak ditinggikan, nama-Mu yang layak dipuji-puji ya Tuhan. Oh, ya Rabashekina ya Sebab hanya Bagi-Mu-lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri yang terbaik Bagi-Mu. Kami mau memuji-Mu, memuliakan Engkau, Raja Damai. Haleluya. Kita semua siap memuji Tuhan, amin. Semua bertepuk tangan di atas kepala. Sorga bergema, lahir Raja mulia.
atas kepala. Bertepuk tangan bagi Raja kita. Muliakan Tuhan. Gloria. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan tinggi dalam surga tentang Tuhan yang teguh. Telah menari juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Tepuk tangan lebih meriah, lebih dahsyat lagi bagi nama Yesus. Katakan haleluya. Biarlah di bumi seperti di surga ya Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku dalam hadiratmu Tuhan, bisa kuasa perlindunganmu dari yang maha tinggi. Atmosfer surga memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Amin. Bersama-sama katakan, hanya bersamamu, hanya bersamamu Tuhan, tentuan dan keyakinanmu dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu, perlindunganmu dari yang maha tinggi, hidupku dalam kasih. Come on! Kau hadirkan atmosfer surga.
atmosfer surga. Amin. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat, lebih meriah lagi bagi nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan dulu kembali Bapak Ibu terkasih. Sebentar kita akan menyaksikan suatu tampilan yang luar biasa dari Hai Boy. Kami persilakan. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Hark, hark the bells, sweet silver bells, all seem to say, who cares away? Jesus is King, Jesus is King, Jesus is King, Jesus is King. This is why we Puji Tuhan, sekali kita beri tepuk tangan terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu diberkati dengan luar biasa. Amin. Ini adalah salah satu potensi yang dimunculkan, talenta yang dimunculkan dari gereja ini, saudaraku. Bagi Bapak Ibu yang memiliki potensi talenta, kami persilakan untuk melayani Tuhan
dengan luar biasa di tempat ini. Yang mau katakan amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan menyambut firman Tuhan. Ratakaya sakarabatakaya shikarabatakaya ralaya shadarabatakaya. Kita sembah Tuhan bersama-sama dalam roh dan kebenaran. Ratakaya shakarabatakaya rabalabalabalabalabalabalabalabala. Nama
bersyukur di momen Natal 2021 kami kembali bisa berkumpul bersama-sama baik secara onsite maupun online. Kami ditemukan Tuhan melalui hadirat-Mu ya Bapa untuk memperingati, merayakan peristiwa Natal yang pernah Engkau jadikan melalui diri-Mu sendiri 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini pun Tuhan kami mendapatkan kesempatan untuk bersambung rasa terhadap apa yang telah Engkau lakukan bagi kami. Tuhan Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tuhan sertailah kami senantiasa ya Tuhan, sampai pada kesudahannya. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa mendengarkan ada bagian daripada firman yang Kau peruntukkan bagi kami semua. Tuhan, mohonkan urapan-Mu yang baru menyertai hamba. Dan juga urapi kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah ataupun dimanapun kami lagi berada. Dan bila kami menjadi berkat bagi kami di tahun 2021 ini untuk terus berkelanjutan untuk memasuki tahun yang baru yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Kita tepuk tangan yang tetap bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan. Mohon maaf tempat yang sangat terbatas karena kita juga ada lagi prokes dan juga tentunya pembatasan tempat yang kalau tadi saya mendengar sampai ada yang nggak bisa lagi saudara ya di belakang pun. Puji Tuhan tanpa mengurangi sukacita Natal kita bersama, hari ini kita bersama-sama, kita percaya bahwa Tuhan yang telah hadir bersama-sama dengan kita akan membuat kita akan berkata, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan kita, haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudaraku, peristiwa Natal ditandai dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Jadi kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini adalah tawaran bagi dunia. Untuk apa? Untuk membawa kabar baik. Apa kabar baik itu? Adalah keselamatan bagi orang yang percaya kepada Dia, saudara. Dan hari ini pun kita juga, hari ini juga bersama-sama akan menggemakan kembali pesan kabar baik itu kepada seluruh daripada kita yang masih mungkin barangkali yang belum terpanggil untuk mendapatkan juru selamat itu yang sebagai pintu keselamatan untuk masuk surga, saudara. Nah, saudaraku, dengan lahirnya juru selamat itu maka kita percaya bahwa kita yang telah mendapatkan juru selamat itu sendiri, saudaraku, sebenarnya di mata Tuhan, kita telah memperoleh yang namanya kasih karunia. Yang sudah mendapatkan kasih karunia, katakan amin, saudara. Jadi artinya, Yesus yang telah hadir dalam hidup kita, Immanuel yang telah bersama-sama dengan kita, itu artinya kalau kita peroleh itu namanya kita mendapatkan yang namanya kasih karunia. Jadi Allah kita itu simbolnya itu adalah kasih. Karunia itu adalah pemberian daripada Allah, bukan upaya kita mendapatkan Tuhan. Tetapi karena karunia, karena kebaikan Tuhan, karena pilihan Tuhan yang telah menyediakan bagi kita, sehingga kita bisa memperoleh yang namanya kasih karunia itu, saudara. Nah, saudaraku, yang menjadi persoalannya, saudaraku, Natal kan terus berlanjut sampai hari ini. Jadi kalau sudah dihitung itu sudah berkali-kali kita mengadakan Natal. Tapi persoalannya, bagaimana sikap kita di dalam hari-hari ini, saudara? Apakah kita masih menantikan juru selamat itu ataupun yang lahir itu, atau kita menantikan juru selamat yang akan datang kembali kedua kalinya, saudara? Ya, Natal pertama itu ditandai dengan juru selamat yang lahir, saudara. Tapi Natal yang sekarang ini artinya kita sedang dipersiapkan untuk menerima lagi kedatangan juru selamat itu. Tapi kali ini juru selamat itu bukan datang sebagai juru selamat lagi, sebagai hakim, saudara. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa ketika nanti Tuhan Yesus itu datang kembali kedua kalinya, bagaimana tentang keadaan kita? Apakah Immanuel itu masih berlaku nggak dalam kehidupan kita ini, saudara? Ya, Immanuel yang disebut dengan Allah beserta kita itu ada kalanya tidak permanen dalam diri kita. Banyak orang yang percaya Immanuel di awal, tetapi di tengah-tengah perjalanan hidupnya dia bisa meninggalkan yang namanya Immanuel itu, saudara. Dan ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana agar kita bisa tetap menyebut Immanuel di tengah-tengah goncangan ataupun kesulitan dunia yang ada ini. Berapa banyak yang saudara yang hari ini mau berjanji sama Tuhan di pesan Natal di hari ini, Immanuel,
biarlah tetap bagi kami sampai selama-lamanya. Yang siap angkat tangannya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimana caranya menjaga kandungan Immanuel itu dalam hidup kita, saudara? Jadi pada waktu yang dulu itu kan Yesus yang ada dalam kandungan Maria. Tapi kali ini Immanuel itu sudah berubah wujud. Bukan berupa manusia lagi, tetapi berupa roh Allah, roh Tuhan yang mau berdiam dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, kita adalah bait Allah, tempat kediaman Allah itu sendiri, saudara. Nah, kembali kita akan bisa melihat bagaimana persoalannya menjaga Immanuel, roh Allah atau roh Tuhan itu di dalam kehidupan kita, saudara. Karena seperti saya katakan tadi, di tengah-tengah keadaan atau situasi yang tidak menentu, ada kalanya orang yang telah mendapatkan kasih karunia dengan gampang melepaskan kasih karunia itu, saudara. Demi untuk apa? Untuk seolah-olah mempertahankan hidup, mempertahankan karir, mempertahankan posisinya dengan gampang untuk meninggalkan yang namanya Immanuel itu, saudara. Nah, saudaraku, cara menjaganya tidak lain adalah bagaimana kita senantiasa mau menghadirkan Allah dalam hidup kita. Bukankah doa harian kita, doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Jadi artinya, saudara menghadirkan Tuhan itu bukan hanya di gereja saja, saudara. Tapi bagaimana cara sikap saudara ketika saudara ada di kantor saudara, ketika saudara ada di rumah saudara, ketika saudara ada di toko saudara, ketika saudara ada di sekolah saudara, ketika saudara ada di kampus saudara. Persoalannya, apakah Immanuel itu juga tetap bersama dengan kita, saudara? Nah, ini penting, saudara, supaya kita bisa bersama-sama menyikapi bagaimana caranya saudara bisa menjaga keselamatan yang Tuhan telah berikan sebagai kita, sebagai kasih karunia itu. Karena Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan, saudara. Nah, hari ini, berapa banyak yang mau katakan Immanuel? Sekali lagi kita nyanyi kemudiannya. Immanuel, Immanuel, Allah sertai sebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Dan doa Bapa kami mengajarkan lagi kepada kita, janganlah masukkan kami atau janganlah bawa kami dalam pencobaan, saudara. Jadi saudara berjaga karena kemungkinan pencobaan itu bisa datang dalam hidup kita, saudara. Makanya doa Bapa kami itu, datanglah kerajaan-Mu, artinya kita diajak untuk berdoa sambil berjaga dulu, supaya ketika pencobaan itu datang, kita tetap kuat berkata bahwa Immanuel tetap merupakan bagian kami. Apa itu yang disebut dengan pencobaan? Saudaraku, pencobaan itu macam-macam. Persoalan yang datang dalam hidup saudara. Barangkali saudara ada janji-janji Tuhan yang masih tertunda, belum digenapi. Pencobaan itu datang, saudara. Atau mungkin saudara sakit, gak kunjung-kunjung sembuh. Saudara sudah berdoa, berharap, meminta kepada Tuhan. Tetapi ketika itu terjadi, maka pencobaan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan iblis dikatakan siap untuk masuk di dalam areal pencobaan itu. Dia dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mengelilingi hidup kita ini, saudara, sebagai orang percaya. Dan siap sedia, kapanpun waktunya. Jadi iblis itu nggak ada jam kerjanya, saudaraku. Ya, 24 hours a day. 1 kali 24 jam, setiap hari, setiap menit, setiap detik. Dia akan mengintai kita. Makanya prinsip berjaga itu penting dalam hidup kita. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Kita bersyukur dalam masa sulit pandemi 2021,
Tuhan menyuruh kita untuk melahirkan dua produk yang namanya Rumahku Jadi Betel, dan yang kedua itu adalah Menara Doa Online. Kedua-duanya berfungsi untuk menghadirkan Allah, saudara. Rumahku Jadi Betel artinya di rumah kita, tempat tinggal kita, Tuhan kita minta hadirlah senantiasa dalam rumah kita. Rumahku Jadi Betel. Dan Menara Doa Online itu adalah prinsipnya mengajarkan kepada kita dari pagi sampai malam itu tetap bisa berjaga dan berdoa. Dan itulah gunanya Menara Doa Online ini, saudara. Kita sudah buka itu dari tanggal 17 Agustus yang lalu sampai hari ini. Tetapi maaf saya katakan masih banyak yang belum menanggapi, saudara. Ya barangkali saudara merasa bisa doa di rumah masing-masing. Ya, tetapi ketika kita bisa bersama-sama dalam berdoa, setidak-tidaknya kita bisa saling membangun satu dengan yang lainnya. Saling memperingati satu dengan yang lainnya. Ada kalanya saudara bisa menilai diri saudara, oke saudara. Tetapi bagaimana ketika ada keadaan yang tidak baik sedang menimpa kita? Apakah tetap oke atau saudara lagi turun, saudara? Tetapi ketika kita bersama-sama, maka setidak-tidaknya ada doa-doa kebersamaan yang kita naikkan bersama dengan Tuhan. Memohon supaya kondisi kita, kerohanian kita tetap on fire di hadapan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Jadi prinsip yang harus saudara perhatikan adalah yang pertama itu adalah berjaga terhadap ancaman iblis. Seperti saya katakan tadi, iblis nggak kenal lelah. Nggak ada istilah istirahat untuk bagaimana mau menjerumuskan kita untuk menarik yang namanya porsi keselamatan yang telah kita terima sebagai kasih karunia Tuhan itu. Dan yang kedua, saudaraku, kita harus berjaga terhadap apa, saudaraku? Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-15. Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-15. Ya, kita akan baca sama-sama, saudara. Lalu Yesus memperingatkan mereka. Katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes, saudara. Jadi ada dua hal yang sedang dominan di dunia ini pada hari-hari ini, yang namanya ragi. Kalau saudara bikin roti, maka saudara perlu yang namanya ragi itu tujuannya untuk mengembangkan roti saudara atau kue saudara. Jadi artinya ragi itu adalah bahan untuk pengembang. Nah, hari-hari ini apa yang dimasukkan dengan ragi daripada Farisi, saudara? Ragi Farisi itu adalah kamuflase atau kemunafikan. Di dalam pengembangan diri saudara, atau bicara tentang organisasi, ataupun keadaan gereja saudara, yang namanya kamuflase pengembangan, saudara. Berapa banyak kadang-kadang kita melihat banyak orang percaya, ya, mengembangkan dirinya seolah-olah sudah tampil sempurna. Tapi sebaliknya, ada kemunafikan di dalamnya, saudara. Seolah-olah kita datang ke gereja, kita kudus, saudara. Tapi dalam hati kita siapa yang tahu? Banyak judgment, banyak penghakiman dalam gereja, saudara. Yang menilai, yang memberikan penilaian. Hati-hati, itu ragi semua. Di muka kita baik, tapi di belakang kita ngomongin orang. Itu ragi kemunafikan, saudara. Hari-hari ini, jangan biasakan dirimu dengan hal itu. Yang setuju untuk mau memutuskan ragi ini, katakan yes, saudara. Yes. Karena ingat, kita nggak bakal masuk surga, saudara. Kalau ragi ini masih kebawa dalam hidup kita, saudara. Hari-hari ini kita perlu menjadi orang yang integritas di penghujung tahun 2021. Saya ingatkan ke saudara. Kita awal tahun mendapatkan tahun integritas. Artinya, ngomongan kita sama tindakan kita sama. Perilaku kita bisa dilihat, standarnya itu adalah firman atau kebenaran. Jadi nggak ada sampingan yang lain, saudara. Hari-hari ini sebagai bahan yang baik buat kita untuk pesan Natal 2021 ini.
mari kita juga waspada terhadap yang namanya ragi atau kehidupan yang namanya munafik. Dan apa yang disebut dengan ragi Herodes? Kalau saudara membaca Alkitab, terutama dalam Alkitab Perjanjian Baru, saudara, maka saudara akan menemukan banyak nama Herodes. Jadi Herodes ini adalah hierarki daripada yang namanya kerajaan. Raja turun lagi kepada anaknya. Anaknya itu tetap dinamakan Herodes, saudara. Nah, siapa itu, saudaraku? Berbicara tentang penguasa wilayah. Jadi saudara ada di kota Padang ini, maka kota Padang ini ada nama yang namanya kuasa wilayah, penguasa di udara. Roh-roh jahat, pemerintah, penghulu dunia yang gelap-gelap ini, yang ada yang disebut itu dengan kelompok yang namanya spirit yang ada di udara. Saudara tahu kerjanya? Kerjanya itu untuk menggambarkan tentang apa yang spirit itu mau dalam kehidupan orang percaya di sebuah tempat dalam lingkungan masyarakat kita sekalipun, saudara. Dan tentunya hari ini kita diingatkan, mari kita berjaga terhadap yang namanya kuasa-kuasa jahat yang coba untuk menjerumuskan kita dalam keadaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya, bagian yang ketiga, apa yang harus kita jaga, saudara? Kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25, itu dari ayat pertama, kita akan lihat bersama-sama tentang Matius pasal yang ke-25 itu, saudara. Ya. Tapi saya tidak akan mengajak saudara untuk membaca karena nanti terlalu panjang. Karena kita memang dibatasi juga dengan waktu, saudara. Ya, di dalam sistem prokes, protokol kesehatan, ya pertemuan-pertemuan kita juga dibatasi. Ya, kalau saudara nanti membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13, ya, maka saudara akan mengerti kenapa kita harus berjaga, saudara. Jadi berjaga itu artinya kita siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena firman Tuhan mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu waktunya. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi tugas kita harus tahu bahwa dia pasti datang gitu. Dia pasti datang, cuma masalah kita tidak tahu. Jadi artinya ketika kita mengerti dia pasti datang, maka tugas kita adalah berjaga. Karena kapanpun dia bisa datang, tetapi dia harus dapati kita dalam keadaan yang berjaga. Nah, keadaan yang berjaga itu dikategorikan seperti gadis yang bijaksana. Gadis yang bijaksana ini apa sekira-kiranya, saudaraku? Ketika Tuhan itu datang, ketika Raja itu datang, ketika Yesus datang kembali kedua kalinya, maka gadis yang bijaksana itu punya pelita. Kita ini kan anak terang, pelita. Tetapi pelita itu harus tetap menyala. Akhir zaman ditandai dengan masa yang sukar atau masa yang sulit. Kebanyakan, kalau kita kebawa dalam arus dunia ini, maka masa sulit, masa sukar, itulah yang sedang ada di dunia ini, saudara. Dan juga pada umumnya itu bisa menyeret kita. Untuk apa? Untuk memadamkan yang namanya pelita kita. Pelita itu adalah roh manusia yang ada dalam hidup kita ini bersama dengan Roh Kudus, saudara. Hari-hari ini mari periksa kembali dalam diri kita. Apakah pelita kehidupanmu itu seperti lampu Christmas, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati? Yang hanya semangat kalau hari Natal saja datang ke gereja? Apakah pelitamu yang model begitu, saudara? Apakah hanya semangat kalau dalam keadaan event-event tertentu saja untuk datang mencari Tuhan? Periksa dirimu kembali. Pelita itu harus tetap menyala. Yang siap untuk pelitanya menyala sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, angkat tangannya dua-dua, saudara. Puji Tuhan, amin. Jadi saya sebagai bapak hanya memberikan informasi kepada saudara. Aplikasinya kan saudara semua. Karena tanggungan kita nanti masing-masing, saudara. Ya. Jadi
kita nggak bisa nanti bergerombol ya gara-gara Pak Johan, nggak. Masing-masing ini saudara. Mari kita periksa diri kita kembali. Periksa kembali dan jujur katakan sama Tuhan. Tuhan, nanti kalau Engkau datang kembali kedua kalinya, biarlah pelita kami tetap menyala. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Nah, bagaimana caranya agar pelita itu tetap bernyala? Butuh energi untuk menyalakannya, yang namanya minyak. Minyak itu adalah urapan daripada Roh Kudus. Hari-hari ini, saudara, kita, kalau saudara hadir di menara doa online, saudara, maka setiap hari, hampir setiap hari, kita mendapatkan lawatan Tuhan. Urapan yang memperbarui kita, urapan yang menyegarkan kita, saudara. Hampir setiap hari kita alami lawatan Tuhan itu. Memang versinya masih online, pakai Zoom, saudara. Tetapi Roh Tuhan nggak bisa dibatasi. Roh Tuhan itu nggak bisa dibatasi. Lawatan Tuhan tetap terjadi, saudara. Dan bukan itu saja, disertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Mujizat demi mujizat terjadi dalam pertemuan-pertemuan itu, saudara. Luar biasa. Dan ini berbicara tentang cara yang Tuhan berikan kepada kita agar pelita kita itu tetap bernyala. Dan juga yang tadi seperti Pak Martinus katakan, di depan ini tadi tampil anak-anak High Point, yang kalau High Point itu kita namakan Harmoni Potensi Indonesia, High Point, dengan tujuan untuk membangkitkan potensi-potensi yang ada dan menjaganya atau mengerjakannya. Jadi potensi talenta yang dikerjakan ini akan dikembangkan, dilipat gandakan oleh Tuhan yang memberinya, saudara. Jadi bukan pengembangan kemunafikan seperti ragi yang kita bahas tadi. Tapi potensi yang Tuhan berikan ini, tujuannya, selagi kita mau kerjakan, maka pelipat gandaan, pengembangannya itu Tuhan yang sediakan. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Ya kalau saya lihat siapa kita? Siapa kita? Yang pernah gara-gara potensi bisa masuk, bisa berbicara, bisa berunding di istana presiden. Siapa kita? Anak-anak kita bisa tampil di hadapan pejabat-pejabat tinggi negara pada waktu itu. Siapa kita coba? Karena Tuhan senang anak-anaknya mau mengerjakan potensinya. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Dan ingat, nanti ketika Tuhan datang kembali kedua kalinya, kita juga akan ditanya pertanggungjawabannya terhadap potensi atau talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sudah dikerjakan atau tidak? Nah, tentunya saya sebagai Bapak Rohani, saya pengen agar setiap daripada kita yang punya potensi mau mengembangkannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Ya, tadi ya kita bersyukur Raswell punya potensi. Ya, bisa main biola. Ayo melayani Tuhan. Ya. Dan ini juga kita katakan bahwa segala hormat kemuliaan kita gunakan bagi nama Tuhan kita saja, saudara. Nah, hari ini saudaraku, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam berjaga agar Immanuel itu tetap ada bersama dengan kita. Yang pertama, saudara harus berjaga terhadap namanya tipu muslihat iblis, saudara. Ya. Tipu muslihat iblis itu kita harus waspada dan betul-betul kita mau berjaga terhadap itu. Dan juga yang kedua, cara-cara hidup kemunafikan, kamuflase hidup. Ayo, marilah hidup menjadi orang benar aja, saudara. Hiduplah jujur dengan dirimu sendiri, saudara. Ya. Mari, kita nggak perlu disanjung, ya. Kita nggak perlu terlalu dihormati. Memang kalau keadaan kita nggak memungkinkan itu tuh, untuk itu ngapain, saudara? Ya. Kalau memang kita standarnya masih begini, ya sudah, begini saja. Ya. Jadi mari kita coba tahan diri, periksa diri, koreksi diri, bahwa kita mau untuk hati-hati terhadap yang namanya ragi kemunafikan. Dan juga hati-hati juga dengan namanya penguasa yang bisa menjerat kita terhadap yang namanya hal-hal yang tercela di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita ready untuk berjaga di dalam tahun 2021 sampai ke depan ini. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau minta hadiah Natal yang terbaik bagi kita semuanya. Agar kita bisa pulang dari tempat ini. Saudara,
dan saya itu bisa mendapatkan ada berkat-berkat yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa menikmati Tuhan dengan cara Allah yang luar biasa. Haleluya. Ada satu pujian yang dilahirkan juga dalam masa sulit, saudara, yang namanya Terbuka. Dan memang ini pujian ini secara spontan terjadi gara-gara di menara doa, tiba-tiba sesi pertama jam 5 pagi, mulut saya gak tahan untuk berkata, Tuhan katakan terbuka. Dan ketika itu saya langsung mengajak siapa yang ada dalam panelis itu untuk membuka diri. Saya minta Tuhan kata-kata terbuka itu terima semua. Dan yang luar biasanya saudara, dalam hari yang sama, satu hari itu, saya menerima ada 4 pesan yang isinya tentang keadaan yang terbuka. Isi yang pertama itu adalah tentang urusan yang pernah saya urus itu bertahun-tahun tertunda. Gak ada jalan keluar, berhenti. Tapi tiba-tiba ada berita bahwa ini bisa berlanjut lagi. Isi berita, jadi hari yang sama ini, isi berita yang kedua saudara. Gereja kita, yang sekolah kita yang ada di Pulau Siberut, yang ditangani oleh Yayasan 52. Saya mendapatkan berita bahwa dari pemerintah memberikan hibah untuk sekolah kita, untuk membangun lokal-lokal yang baru. Karena pada waktu itu harusnya kita sudah mendapatkan akreditasi A. Tapi karena daya tampung kita turun, maka dari tim penilai, pada waktu itu tidak memberikan kepada kita akreditasi yang seperti kita harapkan. Tetap B, karena lokalnya tidak memadai, saudara. Dan puji Tuhan, pemerintah mau memberikan hibah kepada kita. Yang jumlahnya juga lumayan. Dari 1,7 miliar sekarang menjadi 5,1 miliar. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Wah, luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, berita yang sama, hari yang sama. Jemaat Induk Senayan. Saudara tahu Jemaat Induk Senayan? Kalau saudara pernah pergi ke gereja Paniko, itu Jemaat Induk yang itu pertama-tama itu ada Wisma Karsa Pemuda. Gedung tempat pemuda, sekretariat kepemudaan yang disewa pada waktu itu dengan jumlah 400 jemaat. Nah, sekarang ini Jemaat Induk itu sudah berpindah ke namanya ke tempat JHCC. Ya. Jakarta Center Senai apa namanya itu, saya lupa sekarang namanya, tapi yang itu yang ada di dekat Monas itu saudara, ya JHCC. Dan Jemaat Induk ini secara spontan tak kenapa ngomong sama Esther, kami mau gabung dengan menara doa Anda Rayon 19. Kami komitmen untuk setiap minggunya bersama-sama mendukung visi dan misi GBI Rayon 19. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Saya sempat tanya sama Esther, nggak salah nih Esther? Atau mungkin ini berlaku nggak untuk seluruh rayon? Oh enggak Pak, ini hanya pilihannya untuk rayon 19 saja. Wah luar biasa saya katakan. Kalau Jemaat Induk mau ngurusin rayon yang kecil ini, bukankah itu karena kasih karunia yang Tuhan bukakan? Yang percaya katakan amin saudara. Haleluya. Dan hari yang sama lagi saudara, kita juga mendapatkan berita, jaringan doa sekota. Jaringan doa sekota mau gabung sama-sama dengan kita setiap hari apa Pak Rudi? Jumat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi haleluya, puji nama Allah. Saya katakan siapa kita yang bisa-bisanya ajak pendeta-pendeta sekota kumpul duduk doa bareng-bareng. Luar biasa. Dan juga secara pribadi juga hari yang sama saya dengar daripada dari WA anak saya yang mengatakan selamat ya kepada menantu saya. Dia kerja di sebuah perusahaan saudara, dan dia baru 3 bulan kerja di perusahaan tersebut, menjadi salah satu daripada manajer yang menghandle terhadap yang namanya pengembangan perusahaan tersebut saudara. Dan WA dari anak saya katakan selamat ya, you punya perusahaan sudah jadi unicorn. Unicorn saudara tahu, perusahaan yang bisa menarik aset yang besar di Indonesia, dan itu adalah yang nomor 7 terbesar di Indonesia. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Wow, saya katakan terima WA satu hari gara-gara terbuka. Ada 4 WA yang isinya menakjubkan semua saudara. Dan saya juga meminta Tuhan kita pembuat segala sesuatu yang menakjubkan. Amin. Allah kita adalah pembuat mujizat yang menakjubkan kita. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini mari kita minta
bahwa kata terbuka sudah menjadi nyanyian bagi kita bersama. Haleluya. Terbuka pintu yang tertutup, belenggu yang mengikat. Terbuka Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, ada kemerdekaan. Dalam nama Yesus, semua jadi nyata. kita, Bengkulu membuat menyanyikan lagu pujian ini, saudaraku, dan mereka sudah upload di YouTube. Luar biasa, hasilnya luar biasa. Saya juga kaget lihat, wah, ternyata Bengkulu nyanyiin lagu kita nih, ya. Dan berikutnya Lampung, ya. Yang terakhir ini Lampung. Mereka serius banget. Mereka pakai kostum yang formal. Mereka nyanyikan lagu terbuka ini, wah luar biasa. Saya rasakan luar biasa. Nah, kalau daerah-daerah lain begitu responnya, apalagi kita kan, saudara? Ya, Tuhan yang menemukan kata-kata terbuka ini dalam diri kita, dan Tuhan juga tentunya mau antusias untuk memberkati kita semuanya. Yang siap, katakan amin. Katakan terbuka, haleluya. Terbuka pintu yang tertutup, belenggu yang mengikat. Terbuka itu kata Tuhan. Dalam nama Yesus, Ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan.
mujizat pun terjadi. Mari kita minta mujizat Tuhan yang terbaik. Peruntukan hadiah Natal bagi kita di tahun 2021. Tuhan, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan mujizat-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong yang sakit Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan. Oh, yang berkekurangan Tuhan, tolong Tuhan. Bila kami bisa melihat ada pintu-pintu yang terbuka, belenggu-belenggu yang dilepaskan oleh Tuhan. Oh, bahwa Tuhan telah mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Yang sakit sembuh, yang kecewa dihiburkan, beban berat kami Tuhan angkat, yang berkekurangan alami kelimpahan, dan segala janji Tuhan yang tertunda pada hari-hari ini sedang mencapai penggenapannya di dalam nama Tuhan Yesus. Baik saudara, kita sebentar akan mengakhiri pertemuan ibadah kita Natal ini, dan saya akan mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu Mazmur 91. Dan saudara yang bisa mempersiapkan persembahan yang terbaik kita untuk Natal, silakan saudara siapkan. Nanti kita akan berdoa bersama-sama saudara ya. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91. Ayat yang pertama. Ayo 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanan, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia layak melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap beras dalam malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakiku yang terlantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputnya dan memuliakan. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya. Selamat.
Berikan tepuk tangan bagi Natal. Puji Tuhan, kemarin kita bersama-sama bisa merayakan Natal secara virtual melalui pakai candlelight, saudara ya. Kita melihat bagaimana gereja-gereja Tuhan di bawah Paniko disatukan, bisa sama-sama lihat gabung. Kita bersyukur ya kalau hari ini saudara bertanya mana lilinnya nggak ada ya, hari siang saudara ya, kemarin kita sudah lakukan itu saudara ya di rumah-rumah saudara masing-masing. Dan mari saya ajak istri saya, kita akan mengucapkan selamat Natal bersama-sama. Jadi puji Tuhan, hari ini izinkan kami satu keluarga mengucapkan selamat Natal buat saudara semua. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan kelimpahan yang luar biasa. Amin. Saudara ya, puji Tuhan. Tetap berjaga dan berdoa, jangan lupa itu. Amin. Baik, kita sama-sama, kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan berkati sama-sama, katakan. Puji Tuhan, selamat hari Natal 2021 dan menyongsong tahun yang baru 2022 yang disebut dengan tahun paradigma yang baru. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, haleluya.